Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya William Mulison, SPMSI, yang merupakan dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah pengolahan hama terpadu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah tersebut. Mata kuliah pengolahan hama terpadu memiliki kode PNE 1704. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pengolahan hama terpadu ini dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri dari yang pertama adalah CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan kontribusinya untuk peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CPL kedua mampu mengaplikasikan konsep dasar pertanian berkelanjutan pada kegiatan budidaya, pratanam, tanam, dan panen. Mampu merancang dan mengimplementasikan praktek pertanian yang baik atau good agricultural practice yang didukung oleh pengetahuan dan teknologi serta data dan analisis informasi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu mempunyai sikap mengutamakan prinsip-prinsip ekologi dibanding pengendalian secara kimiawi. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu memahami urgensi pengelolaan hama terpadu dalam konteks sistem pertanian berkelanjutan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengemukakan konsep OPT, arthropoda hama dan non-hama dan pengendaliannya. CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan konsep, prinsip, filosofi PHT yang ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi, dan juga sosial. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menerangkan sejarah perlindungan tanaman dan perkembangan dari waktu ke waktu. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menerangkan konsep dan falsafah PHT. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjabarkan prinsip PHT dan komponen PHT berbasis ekologi, sosial, dan ekonomi. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis OPT, sistem budidaya berbeserta agroekosistem sebagai bagian dari sistem pendukung keputusan dalam PHT. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan prinsip identifikasi hama dan non-hama serta monitoringnya. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis konsep sistem pendukung keputusan dan analisis agroekosistem. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang rekomendasi dalam pengolahan OPT melalui konsep PHT, identifikasi, monitoring, ambang ekonomi, dan AESA. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan taktik pengendalian OPT dalam PHT. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu membuat rancangan strategi pengolahan hama terpadu dalam budidaya pertanian. Adapun deskripsi untuk mata kuliah, pengolahan hama terpadu ini meliputi tentang status dan konsep suatu hama, landasan pengolahan hama terpadu, taktik pengendalian yang relevan yang sesuai dengan konsep ekologi, dan juga mendesain strategi yang tepat dalam budidaya pertanian. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka materi yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu mengemukakan urgensi pengolahan hama terpadu dalam konteks sistem pertanian berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengemukakan konsep OPT, arthropoda hama dan non-hama, dan juga pengendaliannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerangkan sejarah perlindungan tanaman. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan PHT. Yang kelima, mahasiswa mampu menerangkan konsep dan falsafah PHT. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menjabarkan prinsip PHT dan komponen PHT berbasis ekologi, sosial, dan juga ekonomi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan prinsip identifikasi hama dan non-hama. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis konsep sistem pendukung keputusan dan juga analisis agroekosistem. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menguraikan taktik pengolahan OPT berbasis budidaya, mekanis, dan fisik. Mahasiswa mampu menguraikan taktik pengolahan OPT berbasis resistensi, tanaman inang, dan juga perilaku dari OPT tersebut. Yang ke-11, mahasiswa mampu menguraikan taktik pengolahan OPT berbasis pengendalian hayati dan perundang-undangan atau karantina. Yang ke-12, mahasiswa mampu menguraikan taktik pengolahan OPT berbasis pengendalian kimia sintetis. Yang ke-13, mahasiswa mampu membuat rancangan strategi pengolahan hama terpadu dalam budidaya pertanian. Dan yang ke-14 adalah evaluasi. Pada pelaksanaan praktikum akan difokuskan pada implementasi konsep dan bentuk taktik pengendalian hama, penyakit,
kemudian analisis agroekosistem, dan rancangan strategi pengolahan hama yang terpadu pada budaya pertanian berbasis problem-based learning dan juga project-based learning. Hal ini untuk menunjang peningkatan soft skill dan juga life skill mahasiswa yang berfokus pada kerja kelompok dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan. Sedangkan dalam pretest, post-test, dan juga responsi akan dilakukan secara mandiri sebagai salah satu bentuk penilaian. Adapun pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara luring atau offline dengan menggunakan ruang kelas di Fakultas Pertanian yang didukung dengan media pembelajaran seperti MMP dan grup Telegram sebagai media komunikasi. Sebagai bahan penilaian dalam perkuliahan, maka diterapkan 5 komponen penilaian yang digunakan. Pertama adalah komponen tugas dengan persentase 10% dalam bentuk pengerjaan soal secara mandiri. Komponen secara case-based learning dengan persentase 15% dalam bentuk kajian berkelompok. Kemudian yang ketiga, komponen praktikum dalam persentase 30% dengan bentuk pretest, post-test, laporan praktikum, dan juga responsi. Dan yang keempat adalah komponen project-based learning dengan persentase 30% dalam bentuk makalah dan presentasi secara berkelompok. Kemudian komponen UAS dengan persentase 15% dalam bentuk ujian tulis secara mandiri. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, maka dosen dan mahasiswa didukung oleh beberapa fasilitas dari Universitas Jember, yaitu yang pertama adalah Sistem Informasi Terpadu atau SISTER, sebagai pusat layanan yang saling terintegrasi antar dosen dan mahasiswa, operator, dan juga pimpinan, terutama dalam kegiatan akademik. Yang kedua, Media Manajemen Pembelajaran atau MMP, sebagai layanan pembelajaran yang mendukung sharing materi, penugasan, penilaian, hingga asesmen. Dan yang ketiga adalah Sistem Informasi Penjaminan Mutu atau SIJAMU, sebagai layanan evaluasi perkuliahan berbasis CPL dan CPMK. Demikianlah pemaparan mata kuliah pengolahan hama terpadu yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Berikutnya adalah cuplikan proses kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara offline atau luring. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi mata kuliah pengolahan hama terpadu di PNE 1704. Untuk kali ini materinya adalah konsep dan status organisme pengganggu tanaman. Oke, capaian ini penting untuk kita ketahui bersama agar supaya nanti kita dapat outputnya. Capaiannya yang pertama adalah mahasiswa mampu mempunyai sikap untuk mengutamakan prinsip-prinsip ekologi dibandingkan langsung pengendalian secara kimiawi. Sedangkan sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengemukakan konsep dan status baik itu yang berstatus hama ataupun yang berstatus non-hama. Oke, sebenarnya untuk materi kali ini menyambung dari mata kuliah yang sudah pernah kalian tempuh di tahun sebelumnya, itu adalah bioekologi OPT. Sudah tempuh semua ya? Oke, nah sekarang saya tanya dulu, apa itu OPT? Ada yang bisa jawab? Silakan. Menurut saya, Pak. Ya, kalau OPT ini adalah suatu serangga ataupun predator itu yang petani itu menganggapnya itu tidak diinginkan oleh petani keberadaannya di suatu lahan. Jadi itu bisa disebut dengan OPT. Oke, tadi sudah paham ya, hampir sama semua ya definisi OPT. Sekarang kita masuk sini. Ini gambar apa ini? Belalang. Ini dia sebagai apa? OPT atau bukan? OPT ya. Oke. Ini apa ini? Kutu kebul, kutu putih. Dia sebagai apa ini? Hama ya. Oke. Ini kumbang ya, ladybugs, koksi. Ini sih sebagai apa? Ini predator ya? Pakat ya predator semua? Oke. Ada yang hama, ada yang predator. Tergantung apanya? Warnanya. Kalau yang predator? Oke, kalau yang hama? Lebih cenderung gelap karena terdapat ada bulu-bulunya ya di sayapnya. Oke, baik. Selanjutnya, ini apa nih? Apa kira-kira? Tebak dulu, ini lalat atau apa? Tawon, oke, tawon ya. Tawon ini apa dia perannya? Hama bukan? Bukan ya? Dia polinator. Ini namanya trigona. Istilah kita adalah kelanceng, ya, atau stingless bee. Ya, dia adalah polinator yang juga menghasilkan madu. Nah ini terakhir. Hama apa ini? Trip. Selain itu apa? Ada yang tahu? Oke, ini adalah kutu daun. Ya, kutu daun. Dia betul lagi proses melahirkan nih. Nah, oke. Sekarang saya kasih contoh yang lain seperti ini. Ada wereng, tahu wereng ya? Ada belalang. Dia lagi ada di lahan padi. Kira-kira lebih mana potensi merusaknya? Wereng di padi.
Dan kalian pernah menemukan juga ada warang batang coklat di tanaman mangga. Potensi gak dia sebagai hama? Tidak. Berarti dari sini kan kita sudah ketemu nih, agak ketemu nih ya. Hama itu sifatnya adalah non-permanen. Tergantung tempatnya. Ya, dia baru dikatakan hama ketika dia di posisi yang tepat, di tanaman yang tepat. Kalau kita menemukan warang batang coklat di tanaman lain, tentu dia bukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira dia diciptakan oleh Tuhan. Oke, sepakat ya? Apakah sejak dia dilahirkan dia sudah langsung divonis dan dilabeli hama? Tidak. Kenapa? Kira-kira? Saya menjawab. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dia ini sudah termasuk disebut hama, itu karena dia itu sudah anggapan dari petani itu sudah merusak. Sudah merusak kan pasti mengurangi nilai ekonomi dari petaninya. Nah, karena itu baru bisa. Oke, jadi hama itu bukan sebuah peran yang diturunkan secara genetik. Dia adalah label. Siapa yang melabeli? Manusia yang punya kepentingan di situ. Yang dirasa mengganggu propertinya. Sehingga disebut hama. Gitu ya, karena hama ini luas banget. Ya, misalnya ada salah satu dari kita yang dia setiap malam itu suka nyolong, maka kita sebut sebagai hama. Gitu. Itu contoh saja, begitu kan? Karena dia mengganggu. Nah, sebenarnya serangga-serangga tadi itu, atau kita katakan sebagai herbivore, karena dia makan tanaman, dia itu secara umum biologi makhluk hidup kan dia makan nih. Itu kan ciri-ciri makhluk hidup. Dia pasti makan, ya kan? Nah, makannya ini, aktivitas makannya ini menimbulkan yang namanya luka. Bersifat biologi, oke? Tapi ketika dia makan terlalu banyak, ya, dan berpotensi, itu berarti menimbulkan yang namanya kerusakan. Ini korelasi dengan yang berhubungan dengan yang namanya ekonomi. Jadi begitu ya. Jadi hama ini sifatnya non-permanen. Ya, nggak harus kasihan kalau kalian langsung labeli hama terus kasihan. Oke. Jadi menjadi OPT bukan inherit property. Jadi bukan suatu hal yang diwariskan. Dia adalah label dari manusia yang konon katanya adalah khilafahnya di muka bumi. Sehingga menganggap yang lain bebas mau dilabeli apa saja. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya, dia menjadi OPT, dia menjadi hama itu ada syaratnya. Tidak serta-merta dia hinggap di tanaman dan jadi hama. Ada syarat yang harus dipenuhi. Oke? Nah, syaratnya apa saja? Ini pertama adalah spesiesnya ada dulu. Populasinya ada di situ. Dan dalam populasi yang cukup banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkungannya mendukung. Ini lingkungannya mendukung. Lingkungannya mendukung bagi dia untuk berkembang biak. Yang kedua adalah cropnya, tanamannya dalam kondisi yang rentan. Entah mungkin dari varnya, dari varietasnya, atau mungkin karena perlakuan manusia, sehingga dia itu rentan. Dan ini terjadi dalam satu waktu bersamaan, tiga ini ada semua, maka dia baru menjadi hama dan berpotensi mengakibatkan ledakan hama. Kalau salah satu tidak ada, maka aman. Maka nanti dalam PHT, pada strategi PHT, kita akan memanipulasi ini. Memanipulasi unsur pestnya, environmentnya, dan waktunya. Nah, saat ini di petani kita kebanyakan itu ngotak-ngatiknya di sini. Ya, caranya supaya populasinya turun. Jadi ini yang dimainkan selama ini. Ya, jadi diracun, disemprot pestisida, dan seterusnya. Nah, padahal di sisi lain pes ini punya kemampuan untuk bertahan hidup karena dia makhluk hidup. Dia punya mekanisme untuk bertahan. Dia punya mekanisme yang kita kenal sebagai yang namanya resistensi. Gitu ya. Oke. Dan apalagi setelah ada intervensi dari petani manusia karena orientasinya pada produktivitas. Nah, yang perlu teman-teman tahu tadi, ini kenapa petani mesti bermain di sini? Karena mereka menganggap di area pertanaman itu cuma ada dua. Tanaman dan juga hama. Bitrofik. Oke. Bitrofik cuma ada tanaman dan hama. Tanaman itu dianggap sebagai makhluk yang lemah, tidak bisa punya berupaya karena tidak punya tangan, tidak punya kaki. Sehingga kita berasumsi ketika itu hama itu masuk ke tanaman pasti langsung rusak. Padahal tidak. Kita lihat ya beberapa video ini. Bentuk ketahanan tanaman dalam melawan yang namanya hama. This is a tomato plant, and this is an... Ini kutu daun, tadi ya. By sucking the juice out of its leaves, the tomato is putting out a fight.
using both physical and chemical defenses to repel the attacking insects. But that's not all. The tomato is also releasing compounds that signal nearby tomato plants to release their own insect repellent. Plants are constantly under attack. They face threats ranging from microscopic fungi. Dia menjadi target dari beberapa makhluk hidup yang pengen makan dia. To large herbivores like tortoises, koalas, and elephants. Oke, jadi ini maksudnya adalah tanaman itu punya ketahanan dalam bentuk dua, morfologi dan fisiologi. Morfologi contohnya apa? Tahu trikoma? Bulu daun itu ada yang bentuknya tajam sehingga hama nggak bisa ke situ. Belum lagi yang lain, ada juga toksik, ada juga senyawa. Dia itu mengeluarkan senyawa, di mana senyawa itu nanti akan membuat si herbivornya itu menolak. Ada dia menolak, dia nggak mau datang. Ada setelah dia makan ternyata nggak enak, ini dia pergi mencari yang lain. Itu bentuk ketahanan dari tanaman, morfologi dan juga fisiologinya. Nah, sebenarnya konsepnya adalah tree traffic. Jadi nggak cuma tanaman dan juga hama, ada faktor lain. Ya, kalian tahu jaring-jaring makanan? Itu kan ada ya produsen 1, konsumen 1, konsumen 2. Ada ini konsumen 2 yang perannya adalah untuk mengendalikan atau mengelola konsumen 1. Nah, ini yang kita sering lupa. Ya, dan tiga-tiganya ini ada saling kaitannya. Bahkan ada juga sebuah artikel yang mengatakan mikroba dalam tanah itu bisa menginduksi ketahanan tanaman. Jadi ininya kompleks interaksinya, tidak sebatas tanaman dan juga hama. Nah, sebenarnya ketika serangga itu makan di tanaman itu memberikan sinyal. Sebenarnya bukan untuk mendatangkan musuh alami awalnya, untuk memberitahu ke teman-teman ini satu spesies bahwa saya keserang. Kalian siap-siap, kalian hati-hati. Itu ada. Jangan salah. Hanya kita aja yang belum tahu. Nah, dalam perjalanan waktu, senyawa untuk komunikasi intra tanaman tadi itu digunakan oleh konsumen 2. Musuh alami itu datang. Oh, ini ada tanda bahwasanya di situ ada mangsa saya. Oh, ini ada inang saya. Jadi seperti itu konsepnya ya. Dari sini kita agak sedikit terbuka, agak sedikit lebar kita melihat kasus ledakan hama, kasus serangan hama, kita semakin luas. Oke. Kemudian saya punya statement, ya. Jangan hilangkan hama dari agroekosistem. Benar atau enggak? Atau mungkin ada pendapat? Silakan. Jangan hilangkan hama dari agroekosistem. Benar atau salah ini? Enggak. Benar. Kenapa kira-kira? Ayo kita diskusi. Ya. Saya ini beragama kan, jangan hilangkan hama ya Pak. Yeah. Jangan hilangkan OPT ya Pak ya. Yeah. Nah, hama ini yang perlu dijelaskan tadi bahwa kalau hama ini masih belum tentu mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan oleh petani. Tapi kalau sudah disebut OPT, nah itu baru kita perlu untuk mengendalikannya. Pak. Jadi kalau hama ini masih jangan sampai dihilangkan dulu dari agro. Oke. Jadi kalau saya boleh nyimpulkan ya, bahwasanya kenapa hama jangan sampai hilang, OPT jangan sampai hilang, karena ketika ini hilang, maka tatanan jaring makanan akan rusak. Maka nanti akan muncul konsumen 1 yang lebih kuat. Contoh sederhana pada konsep meledaknya orang batangan coklat. Dulu itu UWBC itu bukan nama utama, dia sama sekian, sama tersier. Kemudian dia naik kasta menjadi level 1 karena itu tadi, pada saat itu petani fokusnya pada walang sangit. Dia ajar habis-habisan, akhirnya hilang dan digantikan posisinya oleh orang batangan coklat. Seperti itu, jangan hilangkan. Karena ketika kalian hilangkan orientasinya, maka akan muncul masalah baru. Gitu ya? Oke. Nah, ketika ada serangan meningkat, populasi meningkat, apa yang dilakukan oleh petani pada umumnya? Semprot pestisida. Oke. Semprot pestisida, populasi meningkat, serangan meningkat itu karena apa? Sebab atau akibat? Akibat. Ya. Akibat efek dari karena dia itu sudah menimbulkan gejala, maka gejala itu adalah akibat. Ya. Kan belum ketemu nih siapa penyebabnya. Nah, kalau kita kaji lagi penyebabnya, kita coba lihat banyak sekali. Ya, ini ada masalah sosial juga masuk juga. Ada juga perubahan iklim, kemudian tanah dibiarkan gitu saja, eksploitasi tanah, pestisida kimia, tanah tidak dicek, varietas, budaya monokultur dan lain sebagainya. Itu menjadi sebabnya. Sehingga dalam PHT itu kita harus fokus pada sebabnya. Nah, oke. Kali ini kita akan masuk untuk menajamkan apa yang sudah kalian dapat. Kita akan diskusi
Kita akan bentuk kelompok nantinya, ya. Kita akan bentuk kelompoknya masing-masing mungkin 3 orang. Nanti kita akan berdiskusi. Akan saya berikan sebuah problem. Kenapa WBC itu bisa meledak? Kenapa Flutenaciolus pada kubis bisa meledak? Kenapa penggerak batang padi bisa meledak? Ya, fokus pada apa? Penyebabnya. Bisa ya? Oke, baik semuanya. Sudah pada kelompoknya masing-masing? Sudah siap ya untuk kita diskusi? Nah, tema untuk diskusi kali ini kita akan membahas terkait dengan faktor yang menyebabkan suatu hama itu meledak. Hama penyakit. Kita akan bagi ya. Untuk kelompok 1 ya, kelompok 2 ini tentang WBC, warang batang coklat. Dan untuk kelompok 3 dan 4 terkait dengan perikularia atau potong leher. Nanti dicari, kalian diskusi, dicari faktor-faktor utama penyebab kenapa itu dia bisa meledak. Kenapa dia bisa mengakibatkan kehilangan hasil. Paham ya sampai sini? Clear ya? Oke, silakan diskusi. Sudah selesai semua? Sudah semua? Sudah semua? Oke. Nah, sekarang kita coba untuk pemaparan dari hasil diskusi kita kurang lebih sekitar 30 menit. Ini ada kelompok yang mau menyampaikan gagasannya? Kelompok 1 ya? Silakan. Ya, oke, terima kasih Pak Udin atas waktunya. Di sini saya tadi didapatkan tugas mengenai WBC, bagaimana WBC ini menyerang pada tanaman padi ya khususnya. Di sini kami terfokus, diskusi kami ini terfokus pada penyebabnya, yaitu penyebabnya adalah pemberian untuk N yang berlebih dari petani. Jadi kurangnya sadar petani, pemberian N-nya untuk N-nya itu terlalu berlebih. Nah, di sini ketika pemberian berlebih ini, petani hanya beranggapan bahwa tanaman ini gimana supaya produktivitasnya tinggi, tapi tidak memperhatikan tidak perhatikan dari kondisi kerentanan dari tanamannya kayak gitu. Jadi ketika on-band terlalu tinggi pasti kelihatannya itu juga menurun kayak gitu. Jadi ketika kelihatannya pasti kerentanan dari tanaman ini menyebabkan WBC itu mudah untuk menyerang pada tanaman. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua ini adalah menyebabkan tanaman padi itu spolen, yaitu batangnya itu mudah menyerap air sehingga WBC itu juga lebih mudah atau lebih senang aja menyerap tanaman batang dari padinya itu. Mungkin itu Bang. Oke, terima kasih. Oke, baik, tadi penyampaian dari kelompok 1 ya, berarti penekanannya pada pupuk nitrogen yang nanti berefek kepada tanaman semakin rentan, berarti cropnya ini yang disorot ya. Oke, mungkin kelompok 2 punya tanggapan lain, silakan. Yang bahwasannya kami di sini penyebabnya dari daerah tanam. Bahwasanya populasi orang batang coklat itu nilai patogen akan cepat meningkat pada konsentrasi kelembapan tinggi yaitu 70–80%. Maka dari itu, para tim pertanian, khususnya petani konvensional akan harus memperhatikan jarak tanam yang akan dilakukan. Seperti itu, Bapak. Jarak tanam apa yang bisa direkomendasikan? Ini itu adalah jarak legowo seperti itu. Jarak legowo. Idealnya adalah sirkulasi udara lancar, kelembapannya juga terkontrol. Seperti itu, Bapak. Oke, cukup? Sudah. Ya, terima kasih. Oke, kemudian setelah itu nanti kita akan main-main ke lapang, kita akan ke lahan padi. Nanti kita akan ke lahan padi yang sudah saya survei. Di situ ada lumayan beberapa serangan hama. Kita akan ke sana bareng-bareng dan nanti kalian punya tugas. Ya, tugasnya di lapang akan saya dampingi. Nanti kalian harus harus memilah dulu mana yang hama dan mana yang non hama di padi beserta serangannya.
Nanti kita akan lihat tiap kelompok harus mencari beberapa gejala serangannya, mungkin populasi diambil. Nanti kita akan diskusi di sana. Bisa dipahami ya? Oke, buat teman-teman semuanya, dan saya harap kalian paham, poin dari pertemuan ini adalah ini. Status hama tidak permanen, ya. Dan konsep OPT itu adalah meledaknya serangan hama, berarti itu adalah sebuah indikator bahwasanya pertanaman kita tuh lagi error. Ada something wrong dengan pertanaman kita. Itu harus kita cari agar supaya tidak mengulang lagi adanya ledakan hama. Gitu ya. Jadi fokus pada penyebab munculnya OPT, bukan pada akibatnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, jadi tadi kalian sudah ke lapang, sudah bisa membedakan mana yang OPT dan mana yang bukan, dan juga sudah melihat dominannya apa. Jadi kesimpulan di pertemuan kali ini kita adalah status OPT itu sifatnya tidak permanen, ya, bisa on bisa off, tergantung pada kondisinya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada sebabnya, jangan fokus pada akibatnya, ya. Jadi fokus pada kenapa suatu OPT itu bisa meledak. Ya, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Jadi gitu ya. Nah, jadi kita sudah sampai pada pertemuan ini. Jadi perlu diingat ya itu tadi ya. Kita akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen PDD UKT-PT bidang pengajaran. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.